Halo semuanya, hai ketemu lagi sama aku, Nyimas Mada. Kembali lagi di sini, kita reading terbaru dengan judul ya, mungkin hari ini, saat ini kita cek perasaan kamu ya. Kemarin-kemarin kan kita selalu cari tahu tentang seseorang yang kamu sayangi. Saat ini gimana? Kita cek perasaan kamu ya. Sedang merasakan apa dan sedang terjadi sesuatu kah? Ya, kita cek siapa tahu nanti kita menemukan solusi, menemukan sesuatu hal yang mungkin kalau kita nanya sama orang susah ya buat tanya jawab begitu, karena khawatir nama baik kita dan sesuatu yang kita punya rahasia mungkin juga gampang tersebar gitu ya. Jadi coba kita lihat di sini dulu. Nanti penyelesaiannya bagaimana dan bagaimana ke depannya. Nanti kalau yang mau reading silakan ada di eh, apa namanya, deskripsi ya, nggak mahal kok. Oke, kita mulai ya. Bagaimana perasaan kamu saat ini? Bagaimana perasaan kamu saat ini? Ya, saat ini hati kamu sedang was-was, gelisah ya, panas hati, ada perasaan perih di dalam dada kamu ya. Ada perasaan tidak enak ya, ada rasa apa ya, sakit gitu di dalam dadanya, perih, jengkel. Bukan marah ya, tapi lebih ke perih ya. Perih, terus dada kamu tuh kayak panas terus gitu ya. Oke, sesuatu hal ini dirasakan kepada pasangan kamu ya, kepada orang yang kamu sayangi ya. Saat ini dalam komunikasi dengan kamu ya, atau kamu dengan dia saat ini menjalaninya, kamu sendiri penuh dengan rasa sayang, penuh dengan rasa sukacita gitu ya. Jadi kamu tuh memberikan sepenuhnya gitu ya terhadap hubungan ini, kasih sayang, perhatian gitu ya, kepedulian kamu. Dalam hubungan ini kamu tuh udah banyak melakukan sesuatu yang mungkin pasangan kamu tidak melakukan hal tersebut kepada kamu ya. Jadi di sini tuh kamu menjumpai keruwetan dalam hubungan ini ya. Banyak perselisihan paham di sini, terutama yang aku lihat di sini adalah soal keuangan ya. Yang terbuka adalah soal keuangan. Sering berselisih paham dan ribut soal keuangan ya. Tetapi sikap kamu di sini banyak bersabar, banyak diam ya, meskipun dalam keseharian, dalam hubungan kamu dan dia penuh dengan konflik dan masalah ya. Akhirnya membuat kamu, sikap kamu banyak diem, banyak berubah, banyak tidak pernah berkata apapun, maksudnya nggak peduli dengan apapun yang saat ini sedang kamu alami. Kayak kamu ngerasain pengen disayang, tapi ternyata kamu udahlah ya, nggak mungkin aku ngomong, udah capek ngomong malah ntar ribut gitu ya. Pingin ada perhatian, kayak mungkin kamu pingin dibelikan satu barang mewah atau sesuatu yang kamu inginkan, misalkan seperti perhiasan atau apa gitu ya, barang mewah ya. Tetapi percuma gitu kalau kamu bicara juga, nanti justru yang ada semuanya salah paham gitu ya, yang ada salah paham, kamu lagi yang kena, kamu lagi yang masalah gitu. Padahal di sini sebenarnya bahwa dalam batinmu yang paling terdalam, kamu hanya membutuhkan dan hanya meminta perhatian dan kepedulian dari dia dalam bentuk hal-hal mungkin yang berkaitan dengan kayak hadiah atau kepedulian dia tentang sesuatu hal yang kecil-kecil lah, yang kamu sebenarnya rindukan, yang kamu harapkan sejak pertama kali kamu berpasangan dengan dia. Kamu mulai kehilangan, mulai tidak terasa lagi kasih sayang atau perhatian dari dia ya. Saat ini kamu sedang merindukan hal tersebut ya, meskipun saat ini kamu dan dia sedang mungkin berkonflik, banyak masalah, tapi sikap kamu di sini banyak diem ya. Jadi kalau kamu di sini bawel, cerewet, marah, pasti nanti akan jadinya besar, ributnya gede. Jadi kamu di sini malah lebih banyak diem, banyak memperhatikan bagaimana gitu ya, masalah ini bisa lewat gitu ya. Kamu ngerasanya bagaimana masalah ini bisa lewat, masalah ini bisa clear, aku bisa nerima dia dengan apa adanya.
Tetapi apa yang terjadi bahwasannya, karena rasa cinta kamu, karena rasa sayang kamu ya, sebenarnya ego ini tidak sengaja, terbentuk ya, tidak sengaja ego ini ada di dalam kamu ya. Tetapi karena, hubungan yang kalian jalani ini kan dan kamu yang ngerasain ya, kamu ngerasain selalu di dalam batin kamu tuh selalu perih, di dalam dada kamu tuh perih gitu ya, perih. Jadi kayaknya hubungan itu kayak gampang, mudah, tapi dibuat sulit karena satu hal ya, kayak perhatian, kurang perhatian aja gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah besar, tapi kurang perhatian yang bikin, hubungan ini terasa kamunya, menyikapinya dengan, terlalu dalam ya. Jadi yang ada dada kamu saat ini perih gitu ya. Sehingga kamu seakan-akan hubungan kamu dengan pasangan kamu ini banyak himpitan, banyak kesulitan, banyak kebingungan karena sikap dia yang tidak perhatian, tidak peka terhadap apa yang kamu inginkan, tidak mengerti kamu ya, maunya dia selalu, apa ya namanya ya, perfect ya, maksudnya kamu harus selalu bagus di pikiran dia, maksudnya di gini loh, dia ngeliat kamu tuh harus bagus di hadapannya, kamu tuh harus, perfect di hadapannya, kamu tuh harus bener-bener seperti apa yang dia inginkan selama ini. Tapi kenyataannya gitu ya, di perjalanan percintaan kamu dengan dia ya, dalam sekarang saat ini jalan asmara kehidupan kamu dengan dia, setelah kamu memiliki anak, memiliki keturunan gitu ya, memiliki keluarga kecil gitu, kamu banyak melamun, kamu banyak sekali kesakitan, banyak sekali keperihan di dalam dada kamu karena sebenarnya ya, yang aku lihat di sini lebih ke pasangan kamu ini tidak peka terhadap kamu, atau mungkin gini, aku ceknya begini, kamu kan pingin apa yang kamu inginkan gini, apa yang kamu inginkan tidak sama seperti apa yang dia pikirkan gitu ya. Mungkin kamu itu memikirkan hal-hal yang seperti ini ya, kamu misalkan kamu dan dia sama-sama bekerja, oke? Kamu dan dia sama-sama memiliki, apa namanya, salary ya, atau memiliki penghasilan. Nah, satu ketika di dalam hubungan kamu gitu, kamu tidak pernah diberi, atau mungkin dia menganggapnya kamu, mandiri gitu ya. Jadi dia tidak memberikan, materi berlebihan gitu kepada kamu, atau tidak dibers dipe di aduh aku keceklek, tidak diberikan semuanya kepada kamu, misalkan seperti itu. Tapi ini benar, bukan misalkan, tapi ini ya, finansial. Dari sinilah awal bermula segala, masalah itu datang ya, awal mula semuanya keluar. Kamu sering sedih dalam jalan kehidupan kamu sering kecewa terhadap pasangan kamu selalu baper dengan hal-hal yang kamu pikirkan, sehingga apa yang ada di dalam batin kamu adalah benar kenyataan yang ada pada pasangan kamu ya. Sehingga kamu selalu mengalami banyak masalah di dalam komunikasi, di dalam usaha kamu, di dalam kamu berpasangan dengan dia dalam keseharian. Membuat kamu saat ini banyak berubah sikap, banyak diem, banyak tidak pedulikan lagi tentang dia. Bahkan sebenarnya dia sangat sayang sama kamu tidak membalas perhatian dan sayangnya kepada dia ya, sehingga ego kamu tercipta di sini. Karena keperihan rasa inilah ego kamu terlahir dan terbentuk, akhirnya kamu menjadi orang yang keras kepala, egonya besar, sering jengkel hati, sering was-was, sering cemburuan gitu ya terhadap dia, karena ngerasanya dia mungkin sudah banyak, apa ya namanya ya, apa sih, tidak jujur sama kamu. Ya, jadi kamu di sini banyak melamun dalam hubungan ini. Oke.
Sehingga kamu di sini berpikir negatif bahwasannya dia melakukan hal itu karena ada something di belakang itu ya. Akhirnya apa? Akhirnya tumbuhlah perasaan kamu atau keinginan kamu untuk berselingkuh ya. Maaf ya, jangan ada yang tersinggung, tapi seperti itu ya yang ada di kartu ini. Silahkan kalau kalian mau tanyakan kepada orang yang lebih paham, tapi di sini memang seperti itu ya. Jadi timbul di sini perasaan kamu untuk tidak baik kepada pasangan kamu ya. Karena apa? Kamu ngerasa tidak sejalan, tidak sepemikiran, tidak sepandangan, dan tidak seperti apa yang kamu cita-citakan dalam hidup berpasangan dengan pasanganmu saat ini ya. Di sini, di dalam hubungan ini, kamu merasakan sendiri banyak penderitaan, banyak susah hati yang kamu alami, sehingga kamu selalu mengalami keruwetan, selalu merasakan kerumitan ya di dalam hubungan kamu dengan dia. Dari sinilah awal semua terjadi ya. Kamu sering banyak kekurangan di dalam finansial, dan kamu banyak kebohongan yang sering kamu lakukan terhadap untuk menutupi diri kamu pada pasangan kamu ya. Sehingga di sini antara kamu dan dia tidak sehati atau berjauhan secara perasa ya. Jadi dia nganggap kamu bohong, banyak tidak jujur, dan kamu ke dia selalu curiga, dan juga kamu ngerasa seperti itu ya. Jadi kamu sama dia itu selalu berselisih, nggak pernah sepaham, nggak pernah sepemikiran, apalagi soal keuangan. Di sini yang membuat konflik besarnya muncul, masalah ini lahir dan berdiri kokoh kuat, sehingga hubungan kamu sama dia seperti wah ya, banyak sekali kesulitan, banyak sekali keluar masalah-masalah yang muncul dari sini ya, sehingga kamu ngerasa sangat kecewa, sangat susah ya, susah lah pokoknya. Dalam hati kamu sendiri banyak lamunan, pikiran kamu juga ruwet ya, hubungan kamu dengan dia tidak lagi ada kenyamanan, tidak ada keharmonisan gitu ya, banyak keributan. Jadi apa ya, kamu ngejalaninnya itu banyak sekali masalah, problem yang tumbuh dan timbul di sana ya. Karena satu, karena kamu juga di sini tidak apa namanya, tidak mau terus terang ya. Pernah kamu melakukan satu kesalahan tentang finansial, tapi kamu tidak terus terang kepada dia. Kamu takut karena dia sifatnya juga keras gitu ya. Dia juga sifatnya memang tegas, bukan galak ya, tapi dia tegas ya. Ternyata membuat kamu itu kayak lemah hatinya untuk berkata terus terang, sehingga kamu banyak apa ya, mengelabui dia gitu ya di sini. Sehingga kamu mencari orang lain untuk pelampiasan ya. Kamu curhat, kamu melakukan mungkin komunikasi dengan orang yang di luar sana, yang kamu mungkin baru kenal baru, atau teman lama, teman dekat. Sehingga di sana kamu banyak sekali apa ya namanya, menceritakan sesuatu hal tentang yang tidak baik di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu, yaitu masalah finansial, pekerjaan, perasaan ya, pertengkaran ya. Sehingga saat ini ya ada tumbuh penyesalan di dalam hati kamu ya. Di dalam dada kamu ada rasa panas gitu, ada rasa sakit gitu ya di dalam perjalanan hubungan ini, karena kamu sendiri belum mau memaafkan pasangan kamu, terutama kepada dirimu sendiri. Tetapi kamu di sini malah takut kehilangan dia ya. Kamu takut kehilangan dia, kamu takut dia pergi ninggalin kamu, karena memang sejatinya pada dasarnya di dalam batin kamu yang paling kecil, kamu itu sangat mencintai pasangan kamu gitu ya. Ya, kita kita cek ya, kenapa itu terjadi dan semakin besar saat ini, dan kamu sampai mau berniat mendua atau mentiga. Di sini adalah awalnya satu, karena mungkin rasa baper kamu, overthinking kamu ya, sesuatu hal yang kamu pikirkan jelek tentang pasangan kamu aplikasikan dalam kehidupan nyata, sehingga apa yang ada di dalam pikiran kamu, di dalam batin kamu ya,
seperti apa yang itu yang kamu rasa, ya itu kamu melihat pasangan kamu seperti yang kamu rasa, sehingga yang tercipta di dalam dunia nyatanya kamu dalam pasangan itu adalah banyak perselisihan, banyak ketidaksamaan dalam pemikiran. Jadi kamu juga banyak berubah ya, sikap kamu banyak diam, dan dia juga sebenarnya memang tidak, orangnya memang tipe diam ya, tapi justru di sini kamu yang bawel dan galak juga akhirnya berubah jadi orang yang diam ya. Karena salah paham ya. Karena salah paham. Awalnya memang bukan saya menyalahkan pada posisi wanita ya, tetapi di sini adalah perasaan wanita itu kan lemah ya. Jadi kebanyakan perempuan itu menggunakan rasa gitu ya. Kita nggak pernah introspeksi diri gitu ya terhadap diri sendiri gitu. Tidak pernah introspeksi diri terhadap diri sendiri, betul kan? Kamu cek dulu, betulkah dia sudah menduakan kamu, ataukah kamu di sini adalah orang kedua di dalam hubungan ini ya. Kalau aku lihat kamu kan di sini bukan orang pertama ya, tapi adalah orang kedua. Tetapi secara batin, secara pembacaan kartunya sendiri memang dia sangat mencintai kamu, dan cintanya memang ke kamu sebenarnya gitu loh, sayangnya ke kamu gitu. Tapi kamu di sini banyak banyak pandangan buruk terhadap dia dari awal kalian itu ya bersatu ya, terutama soal penghasilan atau finansial, sehingga membuat jiwa kamu atau hati kamu itu banyak berprasangka yang tidak baik, sehingga menimbulkan hubungan ini menjadi ruwet dan sepertinya susah ya menjelemit gitu, kayak masalahnya tuh nggak bisa hilang di dalam hubungan kamu itu. Paham nggak? Ya, jadi sebenarnya ditarik kesimpulan kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah pada diri kamu gitu ya. Banyak sekali kamu tuh ya khawatir, baper, curiga. Ya, padahal di sini dia sudah jalannya baik, bertanggung jawab. Meskipun mungkin sedikit ya finansial yang dia berikan ke kamu, tetapi sebenarnya dia sudah mengatakan sebelumnya ya bahwa dia memang tidak bisa memberikan dalam jumlah yang besar, dan dia tidak bisa memberikan sepenuhnya apa yang menjadi keinginan kamu gitu. Tapi di sini kamu keburu baper, keburu marah, keburu ngambek, dan kamu pelampiasannya ke orang lain, atau kamu pergi ke orang lain untuk menceritakan keburukan-keburukan ini, sehingga yang awalnya cuma setitik akhirnya menjadi besar, dan kamu seperti susah untuk disembuhkan, dipulihkan dari keadaan keruwetan di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu gitu. Kalau mau ditanya perasaannya gimana, Bun? Ya dia sayang sih sama kamu, sayangnya sayang banget sama kamu ya. Dia di sini mencoba untuk mengoreksi kekecewaan sebenarnya apa sih yang menjadi faktor besar di hati kamu. Yang pertama, dia sudah tahu ya, mungkin ini finansial. Dia mulai mengkoreksi karena di sini juga ternyata dia punya banyak beban dan punya banyak masalah yang belum terselesaikan di masa lalu, sehingga dia belum menceritakannya. Bahkan mungkin sebenarnya kamu tahu, tapi dia memang tidak sepenuhnya menceritakan, bukan karena dia tidak sayang atau ingin berbohong, tetapi ini mungkin tidak begitu baik diteruskan dalam hal cerita, karena nanti yang ada bikin kamu pusing. Itu sih sebenarnya menghindari kamu supaya kamu nggak pusing, nggak merasa tersakiti, nggak merasa terbebani dari apa yang dia punya, beban yang dia miliki gitu ya saat sudah bersama dengan kamu. Tapi secara meskipun kalian sering bertengkar, banyak berantem, banyak mungkin cekcoknya besar-besaran ya, sampai mungkin kamu juga sudah sampai mau pergi dari rumah atau meninggalkan dia, mungkin kamu juga sudah mendua gitu ya. Tapi di sini hubungan kamu sama dia itu masih terus bersama ya, meskipun susah gitu, satu hati bisa jadi satu, dua hati bisa jadi satu, tapi dia masih terus bersama dengan kamu, dan kamu kembali lagi kepada dia. Kenapa seperti itu? Karena aku juga di sini menangkap dua kartu cinta ya, yang mana kamu memang sebenarnya tidak
tidak sampai hati, bahkan kamu juga takut gitulah kehilangan dia ya. Kamu takut kehilangan sosok yang bertanggung jawab seperti dia gitu. Kamu takut kehilangan sosok yang rapih ya, secara dia rapi, mungkin dia juga fisik juga bagus, cara berpikir juga bagus gitu ya. Cuman di sini mungkin salah pahamnya dari kamu dari awal ya. Jadi kamu tuh belum menemukan titik terang sebenarnya di mana. Karena hidayah itu bukan bukan hidayah ya, kalau misalkan ya kalau dalam muslim tuh hidayah, tapi kalau untuk kita-kita ini adalah kesadaran ya, jadi belum diberikan kesadaran gitu ya. Jadi makanya kita diberikan banyak ujian di dalam hidup berpasangan hingga mungkin satu 2 3 sampai berkali-kali sampai menemukan kesadaran itu. Sebenarnya titik akar masalahnya di mana gitu ya. Kalau kita selalu menuntut baik, bagus, sempurna dari pasangan memang tidak akan mungkin kita dapatkan ya. Bahkan sampai kita meninggal pun mungkin kita akan nggak pernah dapatkan itu. Hanya teriak-teriak, sakit leher, sakit kepala ya. Karena kita selalu berprasangka buruk dan mengatakan dengan suara keras supaya didengar. Ternyata memang titik akar masalahnya ada di kita gitu ya, ada di perempuan gitu ya. Jadi para wanita juga banyak sekali salah pahamnya di sini kalau baru memulai satu hubungan berpasangan ya. Karena memang pertama nggak melihat atau tidak merencanakan atau tidak plan dalam hubungan itu apa yang mau ditarget, apa yang mau dikejar, sehingga saat mau menjalin hubungan dan terbentuknya hubungan itu, kamu melepas melepas apa ya, kayak plan gitu. Kamu nggak pakai plan, kamu nggak pakai hal-hal yang kayak begitulah yang kamu anggap untuk mencapai tujuan tuh nggak perlu kayak gitu, yang penting sudah bersama dengan kamu, yang penting sudah bersama gitu ya, yang penting sudah punya pasangan, nanti kesananya pasangan semua yang mikir. Mungkin awalnya begitu ya. Jadi kesalahan itu jadi banyak terbuka, banyak terbentuk gitu dari situ. Awalnya gitu ya. Kalau misalkan dari awal berhubungan atau berpasangan atau menjalin hubungan ini sudah membentuk plan, tujuannya mau kemana, komitmennya mau bagaimana, kita kan akan ingat ya dengan sesuatu cita-cita kita. Kita maunya bagaimana, kita punya kerjaan nih, penghasilannya mau bagaimana. Itu kan jadi runutan gitu ya, jadi list kita nanti ke depannya. Jangan sampai apa yang kamu kerja keras itu sia-sia gitu ya, ada hasil gitu. Tapi di sini kamu lebih besar kepada bapernya kamu, kepada pikiran curiganya kamu, kepada hal-hal negatif yang kamu miliki ya, sehingga perjalanan cinta kamu dengan pasangan kamu ini banyak konflik. Dan ngerinya lagi kamu ya sudah punya orang ketiga dan salah tempat ya untuk menyembuhkan luka batin, justru malah menambah dan menambah banyak masalah. Seperti itu yang keluar. Pertama, kamu sendiri banyak keruntuhan dalam finansial ya, bener ya. Kedua, pekerjaan kamu yang mulai agak berantakan karena konsentrasi kamu terganggu karena banyak masalah di luar, ya oke. Yang ketiga, dalam kehidupan keluarga kamu yang semestinya berjalan dengan baik-baik saja, justru di sana banyak sekali pertengkaran, banyak sekali kecurigaan dan kecemasan kamu terlalu berlebihan sehingga kamu banyak melamun, kesehatan kamu juga banyak terganggu, sering banyak sakit kepala ya, sakit perut banget, mungkin susah untuk tidur, itu karena adalah dari pikiran ya. Ada asam lambung juga naik gitu ya, karena kita sebagai orang yang punya rasa baper itu akan sulit untuk bisa benar hidupnya gitu ya, kalau kita selalu melihat titik salahnya dari orang lain ya. Jadi ayo ayo ayo, jadi kesadarannya adalah kembali ke titik akarnya di diri kita sendiri ya. Pertama itu, jangan nyalahin terus. Tapi kalau kitanya udah bener, kitanya udah melaksanakan apa yang sesuai dengan norma yang berlaku ya, terus kita ingat dengan Tuhan, dengan doa-doa kita, ya kita akan kembali lagi ke titik awal dan kita mulai dikasih lagi jalan gitu ya. Kalaupun kita masih berpikir nggak mungkin bun, soalnya dia yang selingkuh, dia yang begini, yang nggak bener. Kalau kita mau memperbaiki pikiran kita, ya satu ya, kalau kita mau memperbaiki pikiran kita,
Terus kita mulai memaafkan segala sesuatu yang terjadi sama kita. Sembuhkan batin kita gitu loh. Sembuhkan batin atau luka batinmu dulu, baru kamu akan mengerti dan melihat di mana salah terbesarnya, oke? Setelah itu doa kamu nanti akan kenceng buat diri kamu sendiri. Nanti disitulah akan tumbuh dan timbul dan kamu akan melihat perlindungan Tuhan tuh bener-bener nyata. Dari doa kamu itu akan muncul ya jalan keluar, mungkin penyelesaian kamu yang selama ini kamu anggap nggak mungkin ada gitu di dalam permasalahan kamu dengan pasangan. Nanti lama-lama akan terbuka ya. Aku melihatnya dia memang jodohmu dan sampai mati dia akan menjadi pasangan kamu karena kamu adalah orang yang paling dia sayangi, yang paling dia cintai gitu ya. Meskipun saat ini hubungan kamu benar-benar amburadul, tapi kamu tidak pernah bisa meninggalkan dia, bahkan mungkin melepas dia ya. Meskipun kamu sudah pergi jauh, kamu selalu kembali. Begitu juga dengan dia ya. Itu yang akan yang sedang kamu alami saat ini. Apakah ada yang resonate? Oke, ngeri banget ya. Kita lihat cek status dari cerita ini ya. Ada di zodiak siapa? Tunggu sebentar, aku ambil kartunya. Oke, kebanyakan baper ya yang dari diri sendiri itu mengakibatkan banyak masalah ya. Jadi kita banyak nyalain orang terus gitu ya. Oke, kita cek. Jadi gini ya, perilaku kita itu, pasangan kita itu cerminan kita ya. Kalau perilaku kita belum diperbaiki, maka kita selalu akan salah terus gitu bertindak dan berlaku. Makanya harus sadar kembali ke jalan yang benar, berpikir benar, maka nanti akan terbuka semua jalan yang tertutup itu ya, yang mungkin kamu sujon terus, kamu akan diperlihatkan yang sebenarnya jalan tujuan kamu tuh udah melencong jauh gitu. Makanya kamu dikasih banyak masalah itu supaya kamu sadar kembali kepada karmamu gitu. Karma baik maksudnya, bukan karma buruk ya. Jadi kamu memang ditakdirkan untuk menjadi orang yang berkelimpahan kebahagiaan di masa tua. Jadi dari sekarang usia muda sekitar usia 35 sampai 40 mungkin kamu mulai dibentuk banyak kesadaran ya dari setiap masalah yang muncul. Kamu ditarik buat kembali ke titik nol, buat sadar, buat memperbaharui lagi sikap kamu menjadi supaya pokoknya semua masalah yang muncul dalam hidup kamu itu sebenarnya itu salah kamu gitu ya. Nah, itu semua dikasih banyak terus masalah yang sama supaya kamu tuh sadar bahwasannya memang kamu yang salah gitu loh. Kalau kamu terus nyalain orang-orang yang ada di sekeliling kamu, di dekat kamu ya, otomatis kamu nggak akan nemuin kesembuhan buat luka batin kamu gitu loh ya. Yang ada kamu terus nyalahin keadaan sekitar dan keadaan orang-orang yang mendekati kamu, padahal sebenarnya masalahnya titik emosi dan titik amarah egoisnya itu besar ada di kamu ya. Energi jelek yang berupa amarah yang besar-besaran hitam di jiwa kamu itu sebenarnya itu ya permasalahannya. Makanya kamu dikasih masalahnya sama terus gitu ya. Harus sadar gitu supaya apa? Kalau kamu sadar dari usia 35 ke 40 ini ya, 35 sampai ke 40 ini supaya apa? Supaya kamu di hari tuanya itu selamat gitu loh. Selamat dari kesepian, dari merana, dari kekurangan uang, dari kesepian pasangan, kesepian keturunan. Jadi kamu diperbaiki oleh semesta, oleh alam raya itu dari masalah-masalah yang timbul. Meskipun di sini kamu bukanlah orang yang pertama di dalam kehidupannya dia, tetapi kamu adalah orang yang paling dia sayang di dalam kehidupannya dia saat ini. Ya. Oke. Kita cek dari kartu tarotnya ada the date. Artinya oke. Hilangkan semua perasaan buruk kamu terhadap pasanganmu ya. The death artinya mati gitu, matikan sesuatu yang buruk di hati kamu ya. Mulai bertransformasi ya menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi melihat sesuatu nanti dari nol lagi. Jadi semua kamu tutup ya. Maksudnya kamu maafkan semua, kamu bunuh semua perasaan-perasaan negatif itu dan kamu maafkan orang-orang yang kamu sudah seujonin, bahkan yang sudah nyakitin kamu. Kamu sembuhkan dulu itu ya luka batin. The dead ya, luka batin kamu sembuhkan dulu. Dengan cara ini kamu akan melihat jalan keluar nanti ke depannya akan seperti apa. Ada Eight of Swords, artinya 8 pedang ya.
Oke, kamu mungkin ngomong nggak enak pasti di kolom komentar buat aku gini ya, "Kamu nggak ngerasain sih Bun apa yang saya rasain," gitu ya. Saya juga udah seperti itu pemikirannya. Saya lihat dari kartunya di sini ya, tangan kamu terikat, ya, kamu dikelilingi masalah ya, lalu mata kamu ditutup, ya tertutup. Artinya adalah kamu terikat itu kamu punya banyak masalah yang harus kamu selesaikan, nggak bisa kamu tinggalkan, seperti hutang, masalah emosional kamu dengan orang lain, dengan keluarga, dengan pasangan. Lalu kamu tertutup matanya itu berarti kamu sudah tidak bisa lagi melihat ke depan, ke masa depan ya, untuk melihat, untuk keluar melangkah gitu ya, untuk keluar dari masalah tuh kamu kayak takut gitu ngelangkah, padahal kamu melek aja matanya gitu. Kalau dengan melek kamu akan bisa menyelesaikan semuanya, kamu bisa keluar dari masalah, tapi kamu nggak bisa, kamu takut orang-orang menghina kamu takut orang-orang tidak ada yang respect sama kamu takut kalau kamu jujur kamu akan dijauhi banyak orang-orang yang kamu sayangi, kamu takut pasangan kamu pun pergi meninggalkan kamu, jadi kamu tuh kayak diem di tempat berbohong terus, jadi kamu tuh diselimuti dengan perasaan negatif kamu, padahal kamu masih bisa keluar karena pedangnya ini tidak mengelilingi kamu masih bisa lari gitu loh ya. Kamu oke, tangan kamu terikat di sini tapi kaki kamu masih bisa ngelangkah gitu loh. Kamu bisa mencari bantuan kepada orang lain untuk membuka ikatan tangan kamu, untuk membukakan ikatan di mata kamu. Bisa jalan, kaki kamu bebas dari ikatan, tapi kamu tidak sanggup karena panca indera kamu yang lain sedang diikat, tapi kamu tidak ingat dengan kedua kaki kamu yang masih bisa ngelangkah keluar menjauh atau mencari pertolongan orang lain. Karena beribu-ribu orang yang kamu temui mungkin tidak ada yang bisa menolong kamu ya, betul nggak? Nah, makanya kenapa kita tidak boleh jauh dari Tuhan, dari doa, karena disitulah kita akan diberi petunjuk tuh dari doa. Kaki kita melangkah sesuai dengan doa kita. Jadi bukan dari orang, tapi dari doa kita turun lagi ke batin kita mengatakan sesuatu lalu disalurkan lagi ke kepala, ke otak kita. Nah, itu adalah dari Tuhan, dari semesta yang ngasih tahu. Makanya kita bisa bergerak keluar, bisa melihat reading tarot, bisa ketemu sama orang-orang yang bisa memecahkan masalah gitu ya. Di sini ada Seven of Swords. Oke, artinya adalah kamu di sini udah mulai jalan nih ya. Oke, tapi kamu di sini selalu kembali lagi saat kamu ingin memaafkan orang-orang yang kamu sayangi, saat kamu ingin melangkah keluar, kamu ingat lagi dengan kesakitan atau kesalahan pasangan kamu. Jadi kamu terlalu fokus kepada yang dibuat oleh pasangan kamu, masalah yang dibuat oleh pasangan kamu. Misal, contoh, dia nggak kasih duit ke kamu. Jadi yang dipikirkan dia adalah orang yang pelit. Jangan pelit, itu terus yang kamu ingetin ya. Akhirnya setiap kamu ingin melangkah maju untuk berhasil meninggalkan masalah, kamu ingat itu lagi, sakit lagi dadanya, lemah lagi, nggak bisa gerak lagi gitu ya. Jadi kamu belum memaafkan, kamu terus inget gitu dengan kesalahan-kesalahan atau mungkin, batin kamu yang bilang jelek, terus kamu mengiyakan, jadi kamu selalu berpikiran negatif terus sama orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu belum ngelepasin itu dari, dari hati dan pikiran kamu. Ada The Empress ya, oke. The Empress di sini adalah kamu itu adalah seseorang yang jiwanya kuat, temperamental gitu ya. Mungkin karena tempaan masalah yang banyak sama kamu, jadi kamu tuh gampang emosi, gampang tersulit marah gitu ya, gampang tidak percaya dengan orang. Saat ini kamu tidak mau bicara dengan orang lain, tidak mau berbagi dengan orang lain, dan setiap kali orang lain bicara tentang kebaikan, kamu kayak nggak peduli, bohong, bullshit, nggak mungkin, karena yang ngerasain pedih cuman kamu doang, kamu mikirnya gitu ya.
Akhirnya kamu ngerasa apapun yang kamu alami adalah kamu yang benar, apapun yang kamu ucapkan adalah kamu yang sebetulnya orang lain enggak, apalagi yang aku omongin mungkin bullshit dan bohong gitu ya, katanya itu mah, apa namanya, apa yang terjadi sama yang baca. Padahal ini kan sesuai dengan litriknya, sesuai dengan tarotnya. Kalian kan bisa kasih share video ini ke orang-orang dan orang-orang bisa lihat kan gitu loh. Mana mungkin aku bisa berani untuk online seluruh Indonesia tahu melihat ini. Nggak mungkin kan aku menutupi semua itu kan karena kalian semua bisa lihat gitu ya nggak? Itu yang terjadi ya, orang-orang yang mungkin mengatakan sesuatu hal yang tidak baik di dalam komentar, kolom komentarku, mungkin kamu juga saat ini sedang menyaksikan video terbaruku ini dan kamu mungkin akan tersadar ya dengan ucapan kamu yang kemarin ya, banyak sekali ngomong yang nggak enak ya. Kamu kalau seperti itu terus ya, percayalah kamu nggak akan menemukan kebahagiaan sampai kamu meninggal ya. Apalagi kamu sama orang lain seperti itu, buruknya, jahatnya. Coba kamu kenal aku, mungkin kamu nggak mungkin sejahat itu gitu ya. Tapi sih kalau aku lihat dari komennya, mungkin kamu adalah orang-orang yang yang bener-bener payah, yang sangat payah karena kayaknya udah ribuan orang yang ngasih tahu kamu jalan kebenaran, kamu nggak pernah diberikan kesadaran karena hati kamu memang dibikin mati gitu loh ya. Tapi kenapa kamu masih ketemu dengan channel aku itu karena sebenarnya semesta itu sayang sama kamu dan supaya kamu sadar gitu ya bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan semua akan kembali ke kita lagi ya. Semua akan kembali sesuai dengan apa yang kita lakukan di bumi pertiwi ini semuanya, apapun itu ya. Baik, kalau itu kamu lakukan baik, maka baik jadinya yang masuk ke kamu. Kalau itu buruk, maka kamu akan mendapatkan keburukan dari apa yang kamu lakukan. Jadi gitu ya, The Empress, keras kepala, nggak mau, susah banget dibilangin ya. Di sini ada Five of Coins. Kalau kamu masih terus aja nggak mau berubah, nggak mau membunuh semua hal-hal negatif yang selama ini kamu, apa ya namanya ya, melekat di dalam hati kamu selama kamu berpasangan dengan pasanganmu ya, maka yaitu kesusahan hati, kesusahan hidup, kesusahan finansial, five of coin loh ya. Kamu di dalam penderitaan secara sandang, pangan, papan kamu sedang terancam di sini kalau kamu tidak menyembuhkan luka batin kamu terhadap pasangan kamu, yang rugi adalah kamu. Ya, oke, kalau pasangan kamu itu adalah orang yang suka selingkuh, suka membuang-buang uang untuk orang lain, tapi kamu punya doa, tapi kamu punya kelakuan baik, maka doamu itu akan menuntunmu ke jalan yang benar dan memperlihatkan apa yang benar, dan kamu tidak akan mendapatkan kerugian di sini. Justru pasangan kamu yang mendapatkan kerugian banyak gitu loh. Ya, tapi di sini aku dapat Five of Coins, artinya apa? Kalau kamu tidak mau berubah, maka kamu sandang pangan papan kamu sedang terancam. Hati-hati, dan kesehatan kamu pun ya lama-kelamaan akan mulai menurun dan terus kamu akan kesulitan dalam segala hal, dan kamu bagaimana bisa mencari uang? Bagaimana bisa mencari makan kalau kamu lemah tak berdaya, oke? Ada Queen of Coins, ada Queen of Coins, artinya kamu adalah ratu ya, pengatur dari segala bidang di kehidupan adalah diri kamu sendiri, baik secara mental ya, secara kehidupan nyata, bahkan keuangan kamu yang mengatur. Kalau kamunya sendiri tidak sembuh, bagaimana kamu bisa mengatur keadaan kamu bisa baik kalau kamu tidak mau sembuh hatinya gitu ya. Sedangkan kamu di sini memimpikan menjadi sosok ratu yang makmur, yang berkelimpahan, penuh kasih sayang, ada orang yang selalu menyayangi kamu, ada anak yang mencintai kamu. Tapi di sini luka batin kamu terlalu besar sehingga kamu selalu dendam dan berprasangka buruk kepada semua orang, sehingga kamu selalu mendapatkan kesedihan. Pada akhirnya Queen of Coins diartikan kamu selalu dalam keadaan murung, sedih, deritamu banyak karena merasa kesepian. Meskipun kamu di sini punya banyak harta berlimpah, ya, misalkan kamu dari sini adalah orang kaya, tetapi kamu banyak sujon sama pasangan kamu ataupun pada orang lain atau keluarga kamu, maka kamu akan merasa selalu kesepian dan selalu susah hati.
Queen of Coins, oke? Ada Queen of Cups, tuh kan, kesedihan terus nanti yang kamu, apa ya, yang deket sama kamu. Banyak melamun, banyak overthinking, Queen of Cups, kesedihan, banyak harapan-harapan palsu gitu ya, banyak harapan yang tidak menjadi kenyataan karena vibrasi kita itu negatif, low, jadi rendah di bawah tekanan kehidupan sehingga kita tidak bisa menggapai apa yang kita inginkan. Karena apa? Luka batin kita belum disembuhkan. Knight of Swords, mulai saat ini ayo berjuang. Ya. Ayo berjuang. Rubah pikiran jahat kamu menjadi yang seperti apa menurut kamu baik. Oke? Jangan menurut kamu baik ya. Nanti kamu bisa mengartikan salah lagi. Jadi kalau sudah melakukan kecurigaan terus, mulailah untuk tidak curiga gitu loh ya. Terus terang kepada pasangan apa kesusahanmu, apa yang menjadi hambatanmu dan apa yang menjadi keinginanmu selama ini yang belum terpenuhi. Kalau dia bisa memenuhinya berarti kamu selamat ya. Tapi kalau dia tidak memenuhinya berarti itu ada jalan, ada kode dari semesta untuk berbuat apa dan untuk ambil cara apa. Ya, karena semua akan berawal atau diberikan petunjuk dari doa ya. Jadi situ dia sebagai pintu gerbangnya keberhasilan itu adalah doa ya. Jadi kamu jangan jauh-jauh dari situ agar pikiran kamu jernih, makanya kamu akan selalu diberikan atau dituntut untuk dekat dengan Tuhan. Makanya banyak masalah itu supaya dekat dengan Tuhan. Nggak apa-apa, nggak usah jadi ustadz jah juga, nggak usah jadi kiai juga gitu loh. Tapi berpikir baik dan selalu sempatkan diri untuk bersembahyang, berdoa, tidak harus bagaimana dan gila-gilaan dalam agama atau gila-gilaan dalam doa, tidak gitu loh. Maksud aku tuh kembali bersihkan hati dari prasangka-prasangka buruk dan kecurigaan, bahkan kebohongan yang selama ini kamu lakukan udah gitu loh. Jadi luka batin kamu segera sembuhkan, segera Knight of Swords, bersemangat untuk segera menempuh hidup baru ya. Selesaikan semua masalah yang sedang kamu alami saat ini untuk menuju kebahagiaan dan kemakmuran kamu di hari tua. Mau tidak mau mulai sekarang harus melangkah maju dan keluar dari semua peristiwa-peristiwa yang sedang kamu alami saat ini. Oke? Untuk zodiak Scorpio, ada Gemini, ada Aquarius, ada Aries, ada Taurus, Capricorn, Cancer, dan Scorpio buat kamu. Oke, semuanya teman-teman jangan lupa jangan lupa selalu di like dan di komen semua video-video dari aku. Semoga ini bermanfaat ya. Kalau banyak kesalahan dari aku dalam perkataan maupun kalian tidak suka karena tersinggung, aku mohon maaf di sini ya. Karena kita manusia biasa dan kita juga tidak saling kenal. Semoga kita menjadi saudara dan bisa sama-sama saling mendoakan. Semoga kamu diberikan kesuksesan, panjang umur dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Para followers, para subscriberku, terima kasih banyak dan mohon maaf ya kalau aku ngomongnya kadang suka kesel gitu. Tapi sebenarnya aku sayang kalian dan semoga kalian suka dengan video ini. Oke? Bye bye, sampai jumpa.